wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsyada ibadahu al-mu'minin bit-tawfiq wal hidayah hatta takuna hayatahum fi mardatihi minal bidayah ilan nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tadfa'una ilal iqdami linailil amali wal ghayah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul izzi wassiyadah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban. Kita semua kembali yang itu masih bersama-sama mengucapkan kalimat pamuji, kalimat tompa, kalimat syukur mengerikan mang Allahu subhanahu wa ta'ala karena ia lebih al-syariaki ya dari itu rahmat nasabah pamase, rahmat nasabah pangamaseyang, hidayah nasabah petunjuk. Kareng iya liba empat jariyai iya nintu Allah kame tompa bangiya. Kareng iya liba empat jariyai sannanga kame tompa susaya. Kareng iya liba empat jariyai salewanganga kame tompa dodonga. Kareng iya liba empat jariyai talasaka kame tompa hatiya. Sehingga alhamdulillah pada malam ini kita semua telah berada pada malam yang kedua, yaitu Hayatul Ladesila beberapa hari yang lalu dalam usia kurang lebih 67 tahun kaum muslim. Kita semua datang berkumpul pada malam ini tidak ada lain tujuan kita, ada dua tujuan kita. Yang pertama, kita berkumpul untuk bersama-sama mendoakan almarhum. Mudah-mudahan insyaallah nasari rahmat pangamasian dikarimah Allah subhanahu wa ta'ala maghfiratan ampunan. Kita semua berkumpul, kita mendoakan seluruh keluarga besar yang tinggalkan oleh almarhum, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kesabaran menerima cobaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua. Kemudian yang kedua, kita semua datang berkumpul pada malam ini yaitu untuk menjadi tazkirah. Bukan adanya sesaka dia tidak pernah melupakan kepada kamu semua. Tetapi lebih banyak kaum muslimin orang yang melupakan kematian daripada kehidupan itu. Lebih banyak orang yang selalu mengingat kehidupan daripada kematian kaum muslimin. Jangan kaum muslimin yang tu tahu akan lupai materi dia. Tetapi yang selalu diingat hanyalah hidup. Apa kira-kira sebabnya kaum muslim? Apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa jangan kamu melupakan tentang kematian itu. Karena apabila kita selalu mengingat diri kita kaum muslim bahwa suatu saat pun kita akan mati seperti almarhum ini, maka ini akan menjadi motivasi pendorong bagi kita semua. Untuk apa? Untuk akar-akar anggau kami pasurana karena Allah Ta'ala aliliyangi sikama papisangkana karena Allah Ta'ala. Karena kita tahu bahwa satu saat pun kita akan mati seperti almarhum. Akan tetapi kalau ada orang kaum muslim melupakan dirinya, kalau baik kalian anak angka dan mati. Karena banyak orang melupakan dirinya bahwa dia akan mati. Dan kemudian tahu kalau baik kalian karena mati, inilah tanda-tanda kecelakaan yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Nah, sebab kemudian tahu kalau baik kalian karena mati. Antu nakanan mi apa erot nakanan nagaukan mi apa erot nagaukan. Karena dia lupa dirinya bahwa dia sebentar akan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua apabila kita sedang berada dalam posisi suasana berduka cita seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak ada satu sekali kekuatan yang bisa menahannya. Unair minalle buli-bulina karena Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslim. Majelis takziah yang saya muliakan, apa sebenarnya miliknya kali Allah Ta'ala? Apa sebenarnya milik Allah ini? Miliknya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan kata yang itu al-ruh asanna, yang itu nyawanya. Anda nyawata kaum muslimin, wah ini nyawa ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Maka talasat naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipinjamkan kepada kita semua. Dilahir ke anak ikat tata nyawa, dilahir ke anak ikat talasa hidup. Tapi pada hakikatnya bukan kita, bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipinjamkan sementara kepada kita semua untuk hidup. Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pertama dari kita semua. Karena menakar Allah Subhanahu wa ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan aku meniupkan rohku, aku tantana iyan itu nyawaku, aku tantana iyan itu talasa sifat talasaku antara itu Adam alaihi salam. Dari ayat ini telah berarti bahwa roh yang kita miliki bukan roh kita. Hidup yang kita hidup sekarang bukan hidup kita, tapi talasaknai dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipinjamkan, yang ditransfer kepada kita semua kaum muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebab itu kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Muhammad pernah kita nangko yang itu berpatawa pasalak dan kanaya nyawa. Maka hendaklah kamu sampaikan bahwa roh itu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan naik ke Allah Ta'ala. Matea urusan naik ke Allah Ta'ala. Tiada urusanmu matea. Jika matea urusan naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amri rabbi, amr di dalam ilmu tafsir ada 3 pengertian. Amr bisa berarti urusan Allah. Amr bisa berarti perintah-perintah Allah. Amr bisa juga berarti milik naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh kita ini adalah bukan milik kita, tidak, bukan pusaka. Pusaka batu linangge, pusaka batu lama, pusaka batu tua, pusaka batu nene. Tapi roh ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Matea tiai urusan ta'ana, matea urusan naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah urusan kita, tapi mati bukan urusan kita, urusan naik karena Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mal maut ya Rasul, tapi dapat uang agar biasa mati. Apa itu mati ya Rasul? Apa dikira mati kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang dimaksud dengan mati itu ialah intaqalun min darin ila darin. Mati itu hanyalah perpindahan nyawa seorang manusia. Tak lesokan di bawah masing nyawata, tak lesokan di bawah masing talasak bagi talasak nalino mange di talasak kuburka. Itulah mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpindahan kehidupan seorang manusia dari alam dunia pindah kepada alam kehidupan kubur, itulah mati, kata Nabi.
Paglasakannya talasak taratul lino, menjadi talasak aku buka, itulah mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perpindahan kehidupan manusia kepada kematian kaum muslim. Jadi paglasakannya talasaka, batu talasak na lino, menjadi talasak aku buka, itulah mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kutap lagi apa yang di mati. Karena Nabi tapat besokan ditala sa kamar ditala sa. Bakit ditalasak na lino, mga ditalasak na kubur ka. Jadi kalau kita berbicara mati, apa yang mati? Tanya nyawa yang mati anak. Bukan roh orang-orang yang beriman itu mati. Tapi yang tersentuh oleh kematian hanyalah sebatas tubuh jasmania manusia yang mati. Wahai manusia, bala kalipanda, dikatakanlah bala tidak akan pernah merasakan kematian sampai berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari semua mati hanya mulai dari ujung kaki kita semua sampai kepada ujung rambut, itulah yang tersentuh oleh kematian. Tapi rohnya almarhum Haji Abdullah Darsila tidak akan pernah mati, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pindah tempat dari alam dunia pindah kepada alam kehidupan kubur. Jadi tanda sementara di kubur, dasar karena mati isinya di kubur kok tidak. Hal ini telah jelaskan tadi dari dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan apabila orang-orang yang beriman itu meninggalkan alam dunia ini, jangan kamu katakan dia mati. Dek, na mati itu, dia tidak mati, kata Allah. Bal ahya'un, dia hidup, kata Allah. Talla sakintu ajisila yang dikuburkan. Ahya'un artinya hidup. Kita semua hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui bagaimana teknis kehidupan manusia di dalam kubur. Tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Dikatakan sakit, dikatakan talasa lahiriah, tapi talasa rohaniyah namanya. Jadi semua mati, tubuh yang dinaraiso mati, maka nyawata tidak nalikmat naraiso mati sampai dia berjumpa dengan penciptanya, yang itu Allahu Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua, apabila kita melewati sebuah perkuburan orang-orang Islam, maka Rasulullah menganjurkan untuk memberikan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah ta'ala lahikun. Wahai sekalian penghuni kubur, mudah-mudahan dapat selamat ko kenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam itu. Maka maki para ahli kubur bersama-sama menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insyaallah ta'ala lahikun. Nah jawab dia, apa datang jawab. Mudah-mudahan dapat selamat tangkokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajab-ajab para terjematan menurutaya. Saya waktu salam baso, saya waktu salam basi, yang itu pasti kita akan berjumpa di tempat ini, kata ahlul kubur. Hanya kita tidak bisa mendengar, Pak. Kenapa kita tidak mendengar? Karena kita sudah berbeda alam. Kita berada di alam asyhadah, di alam nyata. Dia sudah berada di alam yang maha gaib. Tidak mungkin anak Rasulullah menganjurkan kepada kita berikan salam kepada orang yang telah mati, tidak mungkin. Kepada orang yang tidak bisa mendengar, tidak mungkin. Sebab itulah Allah menjelaskan bahwa yang tersentuh kematian hanyalah sebatas tubuh jasmania manusia mati, tapi roh orang-orang yang beriman tak akan pernah mati sampai kembali ke hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya pindah tempat dari satu alam kehidupan kepada alam kehidupan yang lain. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah
Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa adapun proses kehidupan manusia itu, semua manusia pasti akan melalui 5 alam kehidupan. Jadi 5 alam kehidupan yang kita akan lalui, bahwa kita akan sampai kepada alamul akhirah, alam kehidupan, alam yang sebenar-benarnya, yaitu alamul akhirah yang ditonton. Jadi 5 alam ini, 4 alam ini adalah alam yang sama namanya, alam sementara. Hanya satu alamul baqa. Apa itu alam baqa? Yaitu alam keabadian kita semua, yaitu alamul akhirah yang ditonton. Itulah tujuan perjalanan semua manusia, alamul akhirah. Dan sampai sekarang belum ada manusia sampai kepada alamul akhirah. Semua manusia sementara transit sekarang ini di alam kehidupan yang keempat, yang disebut dengan alamul kubur atau alam barzakh. Kita transit di situ. Untuk apa? Untuk menunggu datangnya, yaitu qiyamatul kubra, kiamat besar. Jadi 5 alam yang kita akan lalui. Pertama saya akan rincikan. Pertama namanya adalah alamul arwah atau alam roh. Det pagaga tubuh, belum ada tubuh. Di alam roh ini, dunia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua roh kita. Sekali lagi, belum ada tubuh. Ini karena telah membuat roh seluruh manusia. Waktu mereka mendapat masih nyawa takkan Allah Subhanahu wa taala di alamul arwah, di alam roh. Maka selanjutnya Allah berfirman kepada kita semua, yas'alunaka anir ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidana. Akan itu Allah Ta'ala mengisahkan menyawakan, sikam akanku alastu birabbikum, apakah kamu semua beriman kepadaku? Apakah kamu mengenal aku bahwa saya Tuhan yang telah menciptakan kamu? Maksudnya angkada kinikan ampar itu. Qalu bala syahidana. Maka semua roh pada saat itu semua menjawab qalu. Sebab itu pakai waw jamaah. Qalu di dalam ilmu nahwu adalah waw jamaah. Kita semua berteriak dan menjawab qalu bala syahidana, ya Allah ya Tuhan kami semua beriman kepadamu. Kuasa engkau kareng angkare kau kareng Allah Ta'ala. Antal khaliq wa anal makhluk. Engkau adalah Tuhan pencipta kami dan kami adalah makhluk yang dicipta. Semua manusia, tidak ada satu pun manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Fir'aun, Abu Jahal semua beriman. Sebab itu manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kita semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Apa itu fitrah? Semua beriman, semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah bisa berarti yaitu bersih dan suci. Kita semua lahir dalam keadaan bersih dan suci. Yang kedua fitrah, yaitu semua manusia beriman kepada Allah. Fitrah juga bisa berarti asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia. Apa asal kejadian manusia? Semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pinilino. Sekadangnya koridino apakah mulai minayo karena Allah Ta'ala. Karena saya dikasihnya sudah mulai kuat, sudah mulai kaya, sudah mulai ya punya jabatan. Nah ini Allah Ta'ala ya, seperti Fir'aun diberikan kekuatan, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang dikarain karena Fir'aun, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang pantas sembah illa ana kecuali aku, kata Fir'aun. Nah sahabat di hari ini yaitu cobaan, ujian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun. Tapi pada waktu di alam arwah, Fir'aun pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih cobaan dan ujian. Apa cobaan dan ujian kepada Fir'aun? Yang pertama, ngapa apa Allah Ta'ala? Pertama, Fir'aun diberikan umur yang panjang. Itu pertama, diberikan umur yang panjang. Yang kedua Allah Ta'ala. Yang kedua, Fir'aun tidak pernah sakit. Di dalam hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit. Di dalam sejarah tidak pernah sakit. Jadi seperti kita,
selalu sakit-sakit, tapi Fir'aun tidak pernah sakit. Yang ketiga, kenapa Fir'aun ditakuti ketika itu? Karena Fir'aun tidak bisa ditembus oleh benda tajam. Akan mengkasa Ka'bah lagi, karena Ka'bah lagi, sebab itu dia berkuasa seluruh dunia ini karena Ka'bah lagi. Tapi semuanya itu hanyalah sekedar ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua orang takut kepada Fir'aun, maka Fir'aun berkata, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Dewan, kata Ibnu Dino. Tapi dulu semua beriman, semua manusia beriman. Tatkala kita masih berada di alamul arwah atau di alam roh, semuanya itu hanyalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Bidinun. Sesudah itu kemudian kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pindah kepada alam kehidupan yang kedua. Saya sambung tadi alam kehidupan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada semua para arwah, mereka menyatakan, apakah karena Allah Ta'ala mengatakan wasnya kada kenikan Allah Ta'ala bagi karena kamu semua beriman kepada aku, tapi dengarlah kata Allah, dengar dari aku pawangku, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Ini di alam kehidupan yang pertama, yaitu di alamul arwah atau di alam roh. Yang artinya bahwa innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, wahai seluruh hamba-hambaku, innani anallah, binakini anggi kita nikana karena Allah Ta'ala tudin-tudin, la ilaha illa ana, dekada puan maka disompa tidak ada Tuhan yang pantas disembah illa ana kecuali aku. Fa'budani, apakah kamu tahu wahai para arwah, mengapa saya menciptakan kamu? Mestinya ngapa saya aku parit. Apakah kamu tahu mengapa saya menjadikan kamu semua? Fa'budani, hanya satu tujuan aku kata Allah, sehingga saya menciptakan kamu. Saya fa'budani, saya mau disembah siang dan malam. Ya, aku parit kok. Aku parit kok baso, aku parit kok basi. Kenapa saya buat kamu? Fa'budani, Iroka disompa, saya mau disembah siang dan malam. Fa'budani, saya mau diingat siang dan malam. Fa'budani, saya mau diperhatikan siang dan malam. Fa'budani, saya mau diikuti semua perintah-perintahku dan dijauhi semua larangan-laranganku. Ya, ini aku pakai tuh. Itulah hakikat penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ya, itu juga tanda sekarang. Iroki disompah Allah Ta'ala al-Lubani, iroki disompah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Lubani. Sahabat nakana Allah Ta'ala, tidak sekali anggaranku angge at dari karay, Bunatina ata na sompah lawi iya, tena anggaran kuat dari karay, bunatina ata na gomba ng lakya, na tena anggaran na ataya, bunatina karain na. Itulah sebabnya aku menciptakan kamu. Iroka disompah, saya mau disembah. Inilah hakikat penciptaan manusia kaum muslim. Ya, hakikinya dari tarik ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Wahai sekalian para arwah, dan ketahuilah bahwa media yang paling baik kamu gunakan, kendaraan yang paling kamu gunakan untuk mengingat kepadaku, yaitu sampayane. Bongkokan palima baji karikau angge untuk mengingat kepadaku kata Allah, yaitu sampayane. Jagalah salat kamu, jagalah salat kamu. Kalau kamu mau selamat di dunia, selamat di kubur, dan juga selamat di akhirat. Yang diparal, yang benar selamat anak di kepawang ko anak di, benar selamat di lino, selamat di kubur, selamat di akhirat. Jagalah salat kamu kata Allah, karena salat itu adalah media kendaraan yang paling digunakan untuk mengingat kepadaku. Yang kira buka nangkana apa nyawana sampagangnya, apa roh salat itu, nyawana sampagangnya, nyawana sambayana, yaitu al-dzikr, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
Allahu Akbar. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rohnya salat 5 waktu. Sesudah itu kemudian kita pindahkan lagu Allah, pindah kepada alam kehidupan yang kedua. Tadi alamul arwah atau alam roh. Sekarang kita dipindahkan oleh Allah, pindah kepada alam kehidupan yang kedua, yang itu alamul arham atau alam rahim. Arham jamaknya, rahim mufradnya. Di mana tempatnya alam rahim itu, yaitu tatkala kita masih dikandung atau dihamilkan oleh ibu kita semua. Anjur pada tangan, ia mana alam paling masekta. Gawangan dua anak nanti yang bangking. Inilah alam kehidupan yang paling sempit, di mana tanah masih umita. Ya, di buana indota, di tanah ke di kambotina ke ambata. Inilah alam yang paling sempit yang dicipta oleh Allah. Lawangan yang itu ulua dan terbagi. Adapun namanya kehidupan di alam yang kedua ini, di alam arham ini biasanya 9 bulan. Kadang-kadang ada manusia yang lebih, tapi kadang-kadang pula ada manusia yang kurang daripada 9 bulan. Standar kurang lebih 9 bulan. Libatan mereka anggota libatan amatan apalagi tubuh from Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tubuh, mereka tubuh. Inilah tubuh. Anjur libatan anggota apalagi tubuh. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat malakina falyanzuril insan mimma khuliq khalaqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Nah, tamanya anu batuana falyanzuril insan, wahai manusia, sekamataku, falyanzuril insan, apakah kamu pernah memperhatikan libatun kejenuhan awak? Apangku ante kami batai ku amparikan kutu dari batana. Pernahkah kau juga memikirkan bagaimana aku menciptakan tubuhmu di dalam perut ibumu itu? Falyanzur insan mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq. Kutawang ko nakana Allah Ta'ala, kuparikan tubuhmu anggekna khuliqa min ma'in dafiq, dari air putih yang lancar. Kuparing itu masing tubuhmu nakana Allah Ta'ala khuliqa min ma'in dafiq, dari air putih yang wajar. Yakhruju min baini sulbi, ini karena sulbinya. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air yang memancar itu kata Allah keluar dari tulang sulbi bapakmu semua. Ini karena tulang sulbi itu dah poti-poti. Batu durnya sulu yang disampaikan dia memancarkan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dan berteduhlah setetes air dari tulang dada ibumu. Asli itu bekerja, mantan bicara. Nah, karena mau karena ta'ala perhatikan tongin, dia mau kalau saya ingin kan perhatikan, saya ingin dalam gaya mami perhatikan, tangga sakamami perhatikan tongin, kudu, ante kamu batai kumparikan kutubu, di batan namakmu, dan wase. Kemudian wasanya antika mata ikut keparikan kutubuh, pasti kamu akan bersujud kepadaku siang dan malam sebagai tanda terima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin umat Islam melahirkan hasil hadir. Sesudah itu kemudian kita dipindahkan oleh Allah, pindah kepada alam kehidupan yang ketiga. Jadi tadi alamul arwah, alam nyawa, pindah kepada alamul arham, alam rahim, bertanda anggota. Kemudian dari alam arham pindah kepada alam asyhada, alam dunia sekarang ini. Apa itu asyhada? Alam nyata, alam yang berwujud, alam konkret atau alam dunia yang sementara kita hidupi sekarang ini. Begitu. Jadi benar ya anak amatan tianang nanti, kama tianang amatan tianang nanti. Apa tianang nanti? Dunia yang mengandung kita. Kama apa tianang nanti? Di sini Nitianangnya hidupnya kurang lebih 67 tahun, ya, dihamilkan oleh dunia kurang lebih 67 tahun. Nak istilah Allah suci, tidak suka dikuburkan. Kama istilah apa sih tianangan kuburkan anak tianangan. Begitulah proses kehidupan manusia. Jadi kama ya, apa kibolong sinampre nasuki sebentar kita akan lahir lagi kembali
Yan itu lasuki mari kubur ka. Nya kini kubur ka. Apa saya kubur ka? Kubur kan sing kubur. Jadi kita pindah. Ya Allah, amatan kibulong ke. Kemudian sekarang dunia ang kibulong ke. Kemudian di sini apa yang kibulong? Yan itu sumpah deh. Kubur ka. Jadi ibarat telur anak. Jadi mo sumpah na di sini ya ibarat telur nasuki. Boki ni batu ni naman kubur ka. Jadi masalah penatanda kibobo bentuk kita akan rusak. Kalau tahu sumpah yang bayaw, berarti bayaw ko na bobo pasti akan rusak. Jadi penantaan sebenarnya itu pun mati kibobo bukit batu nilino, mangir kubur ka. Nika pun agapatay na kimata, raroking ki anak, raroking ki. Kasi ganda raroking. Rusak telur itu. Jadi bukit di sini, bukit. Ang nagkamakaman na, ibarat telur, bukit na sila. Nika pun agapatay tahu na bobo, pasti akan rusak. Raroking ki areda. Dia tahu na mati sa talatasan, pasti raroking itu, raroking. Akhirnya panalo na mati. Jadi mati sebenarnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kaum muslimin. Begitulah prosesnya, ya. Di alam dunia ini kita dino. Dino macam ni anak masih nasabi jatah umur. Karena Allah Subhanahu wa taala kita sudah punya jatah umur. Walikulli ummatin ajalun fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Nah, kanan yo kadang karaya di Quran di dalam ayat ini. Wahai manusia, kata Allah, saya semua telah memberikan jatah umur kepada kamu semua. Kita semua sudah punya jatah umur. Abdullah Risila umurnya hanya kurang lebih 67 tahun. Yanu anaknya Yanu 70 tahun umurnya. Yanu anaknya Yanu hanya 50 tahun. Yanu anaknya Yanu hanya 30 tahun. Semua sudah punya ajal. Semuanya sudah tertulis di lauhin mahfuz. Tapi wajah ajaluhum na pinanarapin ni ajalalid bakal natulis ikar Allah subhanahu wa ta'ala di lauhin mahfuz la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Oh, tidak ada lagi daya bagi kamu, kata Allah. Tidak mau papali lagi. Tidak mau bertemu cara di. Tidak malagaring bagi kaum muslimin. Kalau sudah sampai ajalun musamma ajalalid bakal nagarisi kar Allah subhanahu wa ta'ala ajalaka aboya sabab mana? Jadi penyakit itu sebab, bukan penyakit pak yang matikan manusia. Tanialah saya tamati, bukan. Tapi matikan manusia adalah ajalun musamma. Dan narapinnya ajalan bakana tulis ikar Allah subhanahu. Apa itu ajal? Finish namanya. Jadi kalau sudah sampai ajal, namo. Namo papalo baji, namo dokter carati, namo lagarin pore. Sudah narapinnya ajalan bakana tulis ikar Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin. Ajalaka abuya sada. Sabab mana? Ganitay garing pamat. Oh, kacoba garing at pamatan ko kau. Mati asing ito wala garing. Mengkajayahan yang ditalas asul na mati. Jadi banyak orang yang hidup keluar rumah sakit daripada yang meninggal. Jadi bukan penyakit matikan manusia, tapi ajal teman. Betapa banyak anak orang yang tidak sakit. Dia tahu kaum muslimin tidak sakit sedikit pun, tapi dia meninggal dunia. Ya, apa sebabnya? Gunung Merapi di Jawa, di Nepal, 6.000 orang lebih meninggal mati tanpa sakit. Tidak ada lagi. Di Asia, di pesawat kayak jatuh di Kalimantan itu lebih 200 orang, tidak ada yang sakit. Hanya mau berlibur ke Singapura. Saya itu sehat. Nah, mati. Karena dia tidak sakit. Jadi pernah gagal karena Tuhan itu dipikir mati ya. Jadi Tuhan itu Tuhan itu menalai sebelumnya. Ya. Bukan mati itu yang diobati, bukan Pak. Tapi yang diobati hanya penyakit. Galing aja di balai. Tayo dapat balai na mati itu dapat balai. Galing aja dapat balai na. Jadi kita berobat saja. Penagaling ki ati itu mati atau mau pikir di mati penagaling ki. Karena niya tahu penagaling bisa mati hanya pikir tambah galing bakal tu ya. Yang mana nawa mati ati kalau bukan nawa mati ya.
mati anak-anak pelata-lata urusanku mati. Urusanku kau ganti nggak? Nah, pernah ganti kok berusaha lah. Maksimal ke medis, berobat secara medis, berdoa, sesudah berdoa, tawakal kepada Allah. Serahkan dirimu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mati bukan urusan kita. Mati adalah urusan lain Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Jadi masih tak tulis penjuri. Yang kedua di dunia ini, di dunia anak, yaitu masalah cobaan, ujian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kali itu penguatan Quran. Masih kan ngapa berpatala sakuntus. Basok, erok rajin saya mau menguji kamu, saya memberikan cobaan kepada kamu. Jadi hidup itu cobaan. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang bisa melepaskan dirinya daripada cobaan dan ujian. Semua manusia, siapapun namanya. Karena hidup itu kata Allah hanyalah cobaan dan ujian kepada kamu semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amal-amal perbuatannya? Amanyo. Jadi itu tanda sakana ujian, cobaan. Hidup itu adalah cobaan dan ujian. Jadi kalau ada orang tidak mau dicoba, ada orang tidak mau diuji, mari Pak tanda yang ada tahu diuji dicoba. Mana Penai, mana Jokowi, mana Yusuf Kala, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa bentuknya cobaan dan ujian itu berbeda-beda kaum muslimin. Orang kaya diuji karena kekayaannya, orang miskin diuji karena kemiskinannya, ya. Orang berilmu diuji karena ilmunya, orang sehat diuji karena sehatnya, orang sakit pun diuji karena penyakitnya. Semua manusia kata Allah diuji di dalam kehidupan manusia ini. Semua manusia diuji, siapapun namanya. Kurangin jo anak, dia sahabatku orang kaya, punya kapal roro. Kapal roro itu muat mobil Jakarta, Makassar ke Papua. Kapal roro itu ya kadang-kadang membawa 100 mobil. 100 mobil itu kalau Jakarta Makassar itu ya biayanya 3 juta. Kalau Jakarta ke Papua biayanya kurang lebih 17 juta per mobil. Karena ada kapal roronya. Ya, dia beli kapal roro itu dari Jepang, ya, kapal roro bekas. Nah karena Makassar kan napalikaro medoika. Bayangkan 2 kali 1 bulan datang dari Jakarta, 2 kali 1 bulan ke Palikaro, begitu banyak uangnya. Tapi apa sih cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa ujiannya? Sudah 13 tahun sama-sama istrinya, tidak ada anaknya, satu pun tidak ada anaknya. Naniapan jodoh kan, naniapan yung pakalumanya kan. Jahin na duit na, kan naniapan. Marami sa ganyan. Biasa jo curhat ni narinak ke. Wah, batay ko minron na, yasa sudah ke Singapura, sudah ke Jepang, ke Amerika untuk bayi tabung, sagangan untuk dibala. Tapi sudah berapa kali tidak pernah jadi, tidak bisa jadi. Nah, salah tong irok ramo. Anjur manjok biasa ko perhatikan ini karena tinamantun tahu dia ampas saya di kana ya kasanangan dan tinatun dia tahu ampas saya di kana ya kasusah punya sedikit. Kalau kita melihat harta melimpah harta, tapi apalah artinya harta yang banyak kalau tidak ada anak? Satu, sebaliknya kalau kebalaku dikana dan tongko hansip kalau malam mana tak malibera sa ganun susana. Beli beras saja susah, malam jaga malam, hansip, sore tarik gerobak, ambil sampah. Siapa segalanya sangat 7 anak. Nah, coba kau di pasar, bajikan jadi turun ke pasar. Ini kata mereka ada cobaan. Ya. Jadi semua anak manusia tidak bisa melepaskan dirinya daripada cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diuji? Siapakah di antara kalian
Yang bisa bersyukur apabila aku berikan nikmat kepadamu. Dan siapa di antara kalian bisa bersabar apabila aku berikan cobaan dan ujian kepadamu. Jadi kalau kita dapat nikmat, syukur, alhamdulillah. Dapat cobaan, apa Pak Balena? Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus semuanya. Itulah. Jadi kita mencoba dan uji di dunia ini sepanjang kita hidup di atas dunia ini, kaum muslimin. Yang ketiga, di atas dunia ini kita juga diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, untuk memperbanyak bekal-bekal yang kita akan bawa ke dalam kubur, mempersiapkan diri bekal-bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke alamul akhirah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperingatkan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sikam atangku akalokar perintah anggikna apa pokok ampasadia mempersiapkan diri, bikinlah bekal sebanyak-banyaknya untuk kamu bawa ke dalam kubur, untuk kamu bawa ke hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling berbekal yang itu malatulin ko mangirikan Allah Subhanahu wa taala. Gau kami sikam mapasuanga liliani sikam mapapisangkana. Itulah bekal. Jadi persiapkan diri. Tidak usah kita takut kepada manusia. Karena takut bokong. Nah, bokong paling majid bokong yang itu gau kami lintah pasuanga Allah taala. Namun dia lintah papisangkana karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang paling baik bekal kaum muslim. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini kata Nabi adalah ladangnya akhirat. Lino ni anak ia menepakko kuana akhirat. Tak lamun-lamungan akhirat. Manfaatkanlah hidup ini. Berladanglah, berkebunlah. Bercocok tanamlah apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam sekarang ini. Sekarang ini kita sedang menanam yang namanya takziah namanya. Semua yang buruk pada malam ini kita sedang menanam. Insyaallah rabbuna sallam kita akan petik, yaitu doa Allah Subhanahu wa taala. Nampak disertakan tadi nambah mengasih makiana mek kokok. Ibu nyakit jatindro bersengalima dingin hujan masih mau tidur, apalagi ibu-ibu capek tapi setengah 5 bangun untuk berladang menanam lagi, yaitu 2 rakaat salat subuh. Duhur bagaimana capek kita, dia menanam lagi salat duhur 4 rakaat. Asar begitu juga, maghrib, isya dan seterusnya. Itu yang kita tanam. Insya Allah buahnya nanti kita akan petik diulana sama Allah Subhanahu wa taala. 2 jam kita di sini duduk anak, tapi ingat semua yang sedang berada di sini sedang bercocok tanam. Insya Allah kita akan dapatkan nanti pahalanya diulana sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menebar benih-benih yang baik, maka insya Allah kita pasti akan mendapatkan buah-buah yang baik pula. Tapi kalau kita menebar benih-benih yang buruk, maka tentu juga sebentar kita akan mendapatkan juga buah-buah yang buruk. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izzul dunya bil mali wa izzul akhirah bil amali." Izzul dunya bil fana'i wa izzul akhirah bil baqa'i. Melepi ilino nabak nasabak waramparo la berikilino nakan nak kita punanya barang-baranta. Jadi kalau kita mau mulia di dunia ini, pertama syaratnya kata Nabi engkau waramparo ada harta. Iya lagi masih buaya ya. Kapunanya barang-baranta, orang akan yang menghormati kita. Mulia dunia ini kata Nabi, kalau ada jabatan kita insya Allah kita akan mulia kata Nabi di dunia ini. Sebab itu orang semua mengejar jabatan. Mau jadi kepala desa,
mau jadi lurah, mau jadi camat, wali kota dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau ada jabatannya, dia akan mulia hidupnya di dunia. Yang ketiga kata Nabi, bil ilmi. Kalau ada ilmu, insya Allah mulia hidupmu di dunia kata Nabi. Jadi ada 3 syaratnya anak. Kalau kita mau mulia di dunia, pertama, engkau orang paling, ada harta. Yang kedua ada jabatan. Yang ketiga ada ilmu. Itulah sebabnya ibu-ibu ini yang menyekolahkan di sekolah anak-anak baru taman kanak-kanak sekolah masuk SD, SMP, S1, S2. Kenapa? Dengan harapan insya Allah kalau dia ada ilmunya, hidupnya sebentar pasti akan mulia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika punya tenen sultan talu-talu na tena, baik gaga orang pare. Jika itong pakere, tena paapanta, tinatong jabatan, anak itu RT tinatulong, tinatong ilmu, Masya Allah. Di ba, makinig paningkulang, atyan ka po na bang? May mama kaya bugal, motor na tao, ni ka na motor ta. Yung di ba kayan? Tanda din anak ka. Ay, so dunya bil mali wa izul akhirah bil amali. Tapi ingat kata Nabi, mulia akhirat bukan karena harta benda, mulia akhirat bukan karena jabatan, mulia akhirat bukan karena ilmu, tapi mulia akhirat bil amali. Kalau kamu beramal dan beramal. Tidak ada artinya harta benda yang banyak anak kalau kita tidak amalkan. Tidak ada artinya jabatan dan kekuasaan kalau kita tidak amalkan. Juga tidak ada artinya ilmu kalau kita tidak amalkan. Sebab itu kata Nabi, kalau kamu mau mulia di akhirat, kudairku lakbinu di akhirat, akamalako. Beramallah dan beramallah. Alhamdulillah beramal bagi kamu. Bila nasa nga tumala dengan din, untuk apa datang ke sini? Untuk beramal dan beramal. Aizu dunya bil fana'i menjadi ilino. Kenapa kamu suka dunia kata Nabi? Kenapa kamu suka dunia kata Nabi? Fana'i, karena dunia ini fana'i sebentar sekali. Yang musabak na nalingai lino na, karena linon ne sebentar sekali. Sedang terik dulu di lino. At sila 67 tahun di lino, ya. Sudah tidak ada. Jadi dunia ini kita suka karena dunia ini sebentar sekali. Dunia tidak lama. Jalan-jalan tidak terasa kamu sudah gadis, jalan-jalan tidak terasa sudah remaja, jalan-jalan sudah berkeluarga, jalan-jalan sudah punya anak, jalan-jalan sudah punya cucu, jalan-jalan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak maksud lino anak sidang penekuni gitu. Mumpung kalau kita bisa dapat cucu, mumpung anak kalau kita bisa beristri bersuami, karena banyak orang belum berkeluarga, dia sudah tidak ada di dunia ini. Begitu cepatnya, begitu sebentarnya dunia ini kata Nabi. Itulah sebabnya kita semua suka dunia, karena dunia ini fana'i sebentar sekali. Selain penekuni diri. Wa'izul akhirah bil baqa'i, memelet di akhirat. Kenapa akhirat mulia kata Nabi? Baqa'i, langgeng, abadi, menanggungan selama-lamanya. Itulah sebabnya akhirat mulia, karena dia adalah negeri keabadian kita semua. Ya, baqa, langgeng, menanggungan satunggu-tunggu akhirat. Itulah sebabnya mulia akhirat anak kata Nabi. Sebagai akhir daripada takziah pada malam ini, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, antai kami juga siap mati ya? Bagaimana rasanya mati ya Rasul? Antai kami kasih mati ya kan? Bagi orang-orang yang beriman itu. Nah, karena kita oleh itu segasat mati ya. Nah, karena pelagi ini nak kekutaan dan roh di kamu. Antai kami kasat mati. Karena kau segasat mati ya. Kira
ang nyamang anya ringa natadudo ka. Itu pertanyaan Nabi kepada para sahabat, karena kamu tahu bagaimana yaitu rasanya mati bagi orang-orang yang beriman. Kiria anyama anya ringa natadudo ka. Nah karena sahabat anya mengitadudo kan anya ringa. Sodakta betul-betul. Mengantuk itu adalah jauh lebih enak daripada terjaga. Nah karena senang ditakira anyama tadudo kan timbul. Nah karena sahabat aja lagi timbul kata doa sodakta betul. Tidur itu adalah jauh lebih enak daripada mengantuk. Apa tadi tak kita? Nah kira-kira anyama tidur apa ya? Nah karena sahabat ada dengan sahabat. Nah karena anyama nggak mati ada timbul. Anyama nggak mati ada timbul. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman pakai sadar di Islam nyaman. Benar semuanya kunari batala bangkena, aku ngari parsebatan macam-macam. Maka sudah tidak ada. Enak. Bagi orang yang beriman. Sebab itu anak mati itu sekali lagi adalah rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Punatin nakuha dengan jopa isika anak sikali pakore anak di punatin nakuha dengan jopa isika batoni pangamasanna rahmat pangamasanna karena Allah Subhanahu wa taala mangir ikambe kepada orang-orang yang beriman kaum muslim. Sebab itu kama-kama nak di sila tersenyum melihat kita semua. Alhamdulillah. Di sehari ini timbul majana diberikan dia istirahat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu kita semua saudara-saudara sekalian. Sebab itu sebagai akhir daripada takziah ini sekali papode mari kita mempersiapkan diri masing-masing. Apa saja yang nak dokong bekal-bekal yang kita akan bawa ke sana. Ya. Nasabah barangnya ini lagi menjuri. Nanti kabel warak na barana di sinar hati yang ada bertumpuk sawah na apa, tapi 1 meter pun dia tidak bawa. Begitu banyaknya anaknya Ajisila 8 anaknya Ajisila, tapi 1 pun anaknya yang tidak ikut sama dia. Yasba'ul mayyitu thalathatu ahluhu wa maluhu wa amalu fayarji'u itnan wa yabqa wahid. Karena batuan. Nah karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka ada 3 macam hal yang akan mengantar sampai kepada kuburannya. Tanunggupai mengira dari kuburannya. Pertama, akluhu, dia akan diantar oleh sanak keluarganya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh sahabat-sahabatnya. Yang kedua, dia akan diantar oleh maluhu, oleh harta bendanya. Akan diantar oleh harta bendanya. Kalau orang itu punya mobil, mungkin kemarin mobil itu juga ditumpangi sampai ke Bontorongko. Diantar oleh maluhu, oleh harta bendanya. Kalau dia pejabat, mungkin dia akan diantar oleh jabatannya sampai ke Taman Makam Pahlawan. Diletuskan senjata di sana. Wa amaluhu, dan dia juga akan diantar oleh amalnya kata Nabi. Jadi ada 3 yang akan mengantar seseorang. Kalau kita sudah mati pertama, ahluhu, keluarganya, sahabatnya, wa maluhu, harta bendanya dan jabatannya, wa amaluhu, dan juga amal-amal perbuatannya. Fayarji'u itsnan, tapi ingat kata Nabi, 2 di antara yang ketiga ini akan kembali ke tempatnya masing-masing. Keluarganya, istrinya, anaknya, sahabatnya, masing-masing kembali ke rumah. Tinggallah di sini seorang diri di Bontorongko. Yang kedua yaitu maluhu, harta bendanya juga akan kembali ke tempatnya semula. Mobilnya dimasukkan ke dalam garasi, harta bendanya menjadi rampasan keluarga-keluarganya. Wa yabqa wahidun, tapi ingat kata Nabi, yang kekal adalah 1, yaitu amalnya tidak akan kembali ke rumahnya, amalnya tidak akan berikan kepada orang lain, tapi yang kekal, yang akan menemani dalam kuburnya kata Nabi, yang akan menemani dia di sini sampai ke hadapan Allah hanya 1, yaitu
amaluhu amaluhu amaluhu, hanya amalnya. Sebab itu mari kita bersama-sama mendoakan almarhum Haji Sila, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kasih sayangnya, menggembirakan ampunan. Mudah-mudahan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi kuburnya oleh Allah dan terima kembali yaitu rohnya, nyawanya oleh sang penciptanya, ya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita mendoakan kepada seluruh keluarga besar yang tinggalkan oleh almarhum, terhadap istrinya, semua anak-anaknya, cucunya, mudah-mudahan memberikan kesabaran dan kekuatan untuk menerima cobaan dan ujian ini, karena kematian itu adalah salah satu cobaan dan ujian yang paling besar bagi keluarga yang tinggalkan oleh almarhum. Dan yang ketiga, kita semua yang hadir pada malam ini, kafadil mausi wa'idan, kata Nabi, mamadan tumatiyah, ia ini peringatan yang paling baik bagi kamu semua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala masing-masing, kemudian kita berniat, mudah-mudahan doa kita ini insya Allah disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rohnya almarhum, yaitu orang tua kita, saudara kita Haji Abdullah Dasila, yang sedang yaitu berikan hidup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di alamul kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqil Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa syirril Fatihah, ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi, Rabbi yassir wa la tu'assir. Dengan hakikat-hakikat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, wa bibarakatil Fatihah, dan dengan banyak berkah-berkah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, wa syirril Fatihah, dan dengan banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam surah Al-Fatihah. Ya farijal hammi, wahai Tuhan yang menghilangkan semua kesusahan, hilangkanlah ya Allah semua kesusahan kami. Wa ya kashifal ghammi, wahai Tuhan yang menyembuhkan semua kesedihan, sembuhkanlah ya Allah semua kesedihan kami. Rabbi yassir ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah ya Allah semua urusan kami, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami, karena dunia ini adalah tempat hidup kami semua ya Allah, sedangkan akhirat adalah tempat kembali kami semua. Wala tu'asyir ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau berikan kesusahan, kesulitan kepada kami semua, kesulitan yang kami tidak mampu untuk membawanya. Oleh sebab itu ya Allah ya Tuhan kami, pada malam takziah yang kedua ini kami akan menyampaikan bacaan Al-Fatihah, dan sampaikanlah pahala bacaan kami semua, doa kami semua kepada rohnya orang tua kami, saudara kami, yaitu Haji Abdullah Dasila di alamul barzah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah ceramah tausiah yang telah diantarkan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang telah dibawakan pada malam yang kedua ini insyaallah dapat kita mengambil hikmahnya, yang dimana beliau telah menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan akan kita lalui melalui 5 alam. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan yang terakhir alam akhirat. Dan insyaallah di alam akhirat inilah adalah merupakan alam yang kekal, yang nantinya kita akan menuju semua ke sana insyaallah. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa marilah kita mengisi hidup ini untuk betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu sehari dan semalam. Sebelum saya menutup acara ini, kami kembali dari keluarga mengundang kembali kepada bapak-bapak serta ibu-ibu untuk menghadiri acara malam tausiah yang ketiga, yang insyaallah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Mansur S. Berlipu. Untuk itu sekali lagi kami dari keluarga kembali mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara tausiah malam ketiga. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.